PT Indofarma Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dan alat kesehatan di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi serta memasarkan berbagai produk seperti obat-obatan, suplemen kesehatan, alat kesehatan, dan produk kesehatan lainnya. Indofarma merupakan salah satu badan usaha milik negara yang berperan dalam mendukung ketersediaan obat dan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Kegiatan usahanya mencakup penelitian, produksi, distribusi, hingga pemasaran produk kesehatan. Dengan fokus pada industri kesehatan, Indofarma berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk kesehatan yang berkualitas sekaligus mendukung program kesehatan nasional. Selamat pagi rekan-rekan semua, terima kasih telah hadir pada rapat strategis tahunan ini. Jadi agenda kita hari ini yaitu merumuskan arah kebijakan masa depan perusahaan berdasarkan data annual report terbaru. Nah, kita tahu sendiri bahwa industri farmasi sedang menghadapi tantangan yang besar. Jadi mari kita mulai dengan memantapkan pemahaman kita tentang profil perusahaan kita. Silakan untuk Bapak Putra selaku manajer keuangan dan operasional memberikan pengantar. Terima kasih untuk Ibu Aul selaku CEO pada perusahaan ini. Rekan-rekan sekalian, PT Indofarma Tbk bergerak di sektor kesehatan dan industri farmasi. Produk utama kita terbagi menjadi obat generik, obat bermerek, obat herbal, serta alat kesehatan. Kondisi terkini menunjukkan kita sedang berada dalam fase restrukturisasi finansial yang sangat krusial. Kita perlu efisiensi ketat agar bisa mendapatkan posisi pasar di Bursa Efek Indonesia. Betul sekali. Sebagai bagian dari holding BUMN Farmasi, posisi kita sebenarnya strategis. Namun, tantangan likuiditas membuat kapasitas produksi kita belum optimal di tahun ini. Kita harus melihat bagaimana kondisi internal kita merespons dinamika ini. Nah, sebelum masuk ke internal, kita itu juga jangan lupa untuk melihat ke pasar luar, Ibu. Sektor kesehatan pasca pandemi ini bergeser ke arah representatif dan digitalisasi kesehatan. Nah, kebutuhan obat esensial dalam negeri ini tetap tinggi, jadi itulah pasar yang kita. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya sebagai konsultan strategi Anda sekalian, saya melihat bahwa Indofarma ini punya fondasi produk yang kuat. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana menyelaraskan portofolio produk tersebut dengan efisiensi biaya operasional. Nah, jadi hari ini saya akan membantu memetakan pilihan strategi terbaik untuk kelompok manajemen ini. Baik, mari kita masuk ke agenda berikutnya. Saya ingin tahu bagaimana kondisi persaingan di luar sana. Dari analisis pasar eksternal bisa memaparkan hasil analisis industri kita menggunakan 5 forces quarter. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Berdasarkan analisis 5 forces quarter, itu tingkat persaingan di industri farmasi ini sangat tinggi. Banyak pemain besar lokal maupun multinasional. Kemudian yang kedua ada ancaman pendatang baru yang tergolong rendah karena hambatan masuk industri ini sangat ketat. Kemudian yang dikarenakan memerlukan regulasi BPOM dan modal besar. Kemudian yang ketiga ada kekuatan tawar-penawar pemasok atau supplier yang tergolong tinggi karena sebagian besar bahan baku aktif obat atau API kita itu masih impor. Izin menanggapi, ketergantungan impor bahan baku itu memang membebani harga pokok penjualan kita ya? Iya betul. Kemudian yang keempat, kekuatan tawar-penawar pembeli ini berada di tingkat moderat yang cenderung tinggi karena pembeli utama seperti rumah sakit dan instansi pemerintah ini memiliki daya tekan harga melalui sistem e-katalog. Kemudian yang terakhir ada ancaman produk substitusi adalah moderat dengan maraknya pengobatan alternatif dan produk kesehatan herbal nantinya. Baik, dari analisis 5 force quarter tadi, kita bisa mengidentifikasi peluang dan ancaman utama. Peluang kita ada pada besarnya pasar jaminan kesehatan nasional atau BPJS dan peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat. Sedangkan dari segi ancaman, utamanya adalah fluktuasi nilai tukar mata uang yang berdampak pada biaya impor bahan baku serta ketatnya regulasi harga obat generik. Oke, bagus. Jadi tantangan eksternal terbesar kita yaitu ketergantungan impor bahan baku dan margin yang tipis pada obat generik. Nah, sekarang kita bedah kondisi perusahaan kita sendiri. Untuk Ibu Chelsea, bagaimana hasil evaluasi kekuatan dan kelemahan dari PT Indofarma? Baik, terima kasih Ibu. Berdasarkan SWOT analisis yang saya susun,
Kekuatan utama kita adalah nama merek Indofarma yang sudah dikenal luas masyarakat dan jaringan distribusi nasional yang kuat di bawah holding BUMN. Kita juga memiliki fasilitas produksi alat kesehatan yang tersertifikasi. Saya harus menambahkan dari sisi kelemahan nih. Kelemahan terbesar kita saat ini adalah struktur modal yang terbebani utang jangka pendek. Hal ini menyebabkan arus kas operasional kita itu negatif dan rasio profitabilitas menurun. Kita kekurangan modal kerja untuk membeli bahan baku secara massal. Nah, analisis internal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas distribusi dengan kemampuan finansial produk. Jadi, meskipun saluran penjualan kita siap, produksi kita terhambat modal kerja. Ini menjadi poin penting untuk perumusan strategi kita di matriks berikutnya. Kalau disandingkan dengan peluang luar, kekuatan distribusi kita ini harusnya bisa dipakai untuk memaksimalkan penjualan produk alat kesehatan yang marginnya lebih kecil daripada obat generik biasa. Oke, saya setuju dengan Ibu juga. Kita harus menyasar fokus ke produk yang menghasilkan margin lebih baik untuk memperbaiki arus kas. Oke, untuk menentukan posisi strategis kita, mari kita dengarkan paparan dari konsultan strategik mengenai penempatan posisi perusahaan. Matriks apa sih yang digunakan? Terima kasih Bu CEO atas kesempatan yang diberikan. Jadi kami menggunakan IE Matrix atau Internal External Matrix untuk memetakan posisi Indofarma. Berdasarkan skor total evaluasi faktor internal atau IFE yang berada di kategori rata-rata cenderung lemah karena kendala likuiditas, dan sektor evaluasi faktor eksternal atau IFE yang berada di kategori moderat. Nah, posisi PT Indofarma saat ini berada pada kuadran 5 atau 5 besar. Strategi yang paling tepat untuk kuadran ini adalah menjaga dan mempertahankan atau hold and maintain. Apa implikasi strategi hold and maintain ini bagi operasional dan anggaran kita ya? Jadi artinya itu kita tidak boleh melakukan ekspansi besar-besaran yang agresif terlebih dahulu karena keterbatasan dari segi dana. Strategi yang harus diambil adalah penetrasi pasar dan pengembangan produk yang sudah ada. Kita fokus pada efisiensi operasional, melakukan divestasi aset non-inti, dan memperkuat kemitraan strategis dengan anggota holding BUMN farmasi lainnya untuk pengadaan bahan baku bersama agar harganya jauh lebih murah. Berarti kita mengoptimalkan apa yang kita punya tanpa menambah beban utang baru. Saya sepakat dengan rekomendasi konsultan. Oke, baik. Keputusan telah diambil. Kita mengadopsi strategi hold and maintenance dengan fokus penetrasi pasar alat kesehatan dan efisiensi biaya. Baik, mari kita bicarakan eksekusinya karena strategi tidak ada gunanya tanpa implementasi yang jelas. Bagaimana kesiapan struktur organisasi dan sumber daya kita? Dari sisi alokasi sumber daya atau budget, kita akan menerapkan zero based budgeting. Anggaran operasional yang kita tidak berdampak langsung pada produksi obat itu dan alat kesehatan akan dipotong sebesar 30%. Dana yang tersisa dari alokasi tadi kita khususkan sebagai modal kerja produksi produk obat bermerek yang perputarannya itu sangat cepat di pasaran. Untuk mendukung hal tersebut, kita perlu melakukan penyesuaian struktur organisasi. Kita akan memperkuat fungsi risk management dan internal audit guna memastikan tidak ada kebocoran anggaran. Dari segi kepemimpinan dan budaya organisasi, kita harus menanamkan core values atau BUMN secara nyata, terutama aspek amanah dan kompeten untuk mengembalikan kepercayaan pasar. Sistem pendukung strategi juga harus ditingkatkan. Kita perlu mengintegrasikan sistem informasi persediaan kita dengan sistem logistik terpadu holding farmasi, sehingga kita bisa tahu stok bahan baku dan obat secara real-time di seluruh Indonesia ini apakah menekan biaya simpan gudang. Langkah implementasi ini sudah sangat komprehensif. Pembatasan anggaran yang ketat dan transformasi budaya kerja yang transparan adalah kunci utama kesuksesan strategi hold and maintain ini. Oke, baik, yang terakhir, bagaimana kita mengukur keberhasilan rencana ini? Apakah tindakan korektif jika target tidak tercapai? Nah, kita telah menetapkan beberapa key performance indicator atau KPI utama. Pertama, rasio likuiditas atau current ratio harus membaik ke angka aman dalam 12 bulan. Kedua,
target efisiensi biaya operasional sebesar 30%. Dan yang ketiga, pertumbuhan penjualan produk APES sebesar 15%. Evaluasi kinerja strategi ini akan dipantau setiap triwulan. Jika dalam evaluasi triwulan pertama, target arus kas itu belum tercapai di PT Indofarma ini. Tindakan korektif yang akan kita ambil adalah mempercepat penagihan piutang usaha dari mitra rumah sakit dan mengajukan restrukturisasi utang jangka panjang kepada kreditur. Dan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan, jika harga bahan baku produk ini terus naik dikarenakan depresiasi rupiah, kita juga harus meningkatkan bauran produk herbal lokal yang bahan bakunya ini 100% tersedia di dalam negeri. Ya, dengan begitu operasional perusahaan akan tetap tangguh menghadapi guncangan ekonomi makro. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya atas kontribusi pemikirannya yang sangat tajam dalam rapat ini. Kesimpulannya yaitu perusahaan kita menggunakan strategi hold and maintenance dengan efisiensi anggaran yang ketat, penataan struktur internal, dan pemantauan KPI yang disiplin. Saya yakin PT Indofarma Tbk mampu keluar dari masa sulit ini dan kembali tumbuh berkelanjutan. Rapat saya cukupkan. Selamat siang semuanya. Terima kasih.